Saya meminjam tadi Bung Adi mengatakan Prabowo menganggap Gibran itu anaknya, bapak anaknya. Memang anak kecil jadinya ini. Dari situlah kemudian ada sikap anak bangsa yang tidak ridho. Bukan ingin memisahkan Prabowo dengan Gibran, tapi negara harus punya legasi bahwa pemimpin di negeri ini punya kapasitas. Dan salah satunya pemimpin tersebut adalah memenuhi syarat. Nah, itu yang tapi kan sudah menang dipilih oleh rakyat. Nah, kan nanti tahu kan, jadi kan sudah jelas ini bahwa ini adalah untuk mengganti wapres. Jangan sangka Risman memfitnah saya, si Michael Sinaga itu memfitnah saya, si Janes Syahani itu memfitnah saya, grupnya semua. Apa fitnahnya? Saya keturunan PKI. Saya terkena KPK TPPU kasus Noel. Saya tidak pernah sholat Jumat, saya tidak tahu kiblatnya di mana. Coba. Itu udah agak personal yang kayak gitu. Enggak, makanya kita bukan bicara personal. Dari Pak Jokowi juga tadi personal. Ya kan, nyawa saya. Wah, Denny Indrayana kan Demokrat. Terus disebut juga Amir Samsudin Demokrat. Partai Bang Ahmad. Ya kan? Roy Suryo Demokrat nih. Subhan Pala Demokrat. Wah, ini apakah di belakangnya itu mereka? Big question. Ya kan? Saya nggak menuduh. Kita udah tahu lah. Kita nggak usah ungkapkan bahwa itu bagaimana. Akhirnya kan syarat utamanya adalah makzulan Mas Gibran. Kan begitu. Nah, sisi politis kan jelas untuk itu. Kan muncullah aktor-aktor baru. Ya selama ini kan kalau lihat ya, oke. Trio ini kan, kemudian muncullah aktor baru lagi, ada Betor, muncul lagi dari Subhan Pala, muncullah yang namanya juga dari pensiunan TNI, ya kan gitu. Nanti muncul lagi nih, muncul lagi ada Denny Indrayana, kan gitu kan. Itu sesuatu yang memang sudah kita gambarkan sebelumnya. Sekarang bukan sesuatu itu yang kita kaget, enggak. Pasti akan begini, pasti akan begini, pasti akan begini. Karena bagaimanapun mereka tidak akan berhenti untuk melakukan sesuatu untuk mendowngrade presiden, untuk mengganti tujuan, mengganti atau memakzulkan Gibran raka mereka sebagai wakil presiden. Itu secara politis kalau kita tahu. Ini senada juga waktu itu kita pernah undang Bang Ade Armando. Ya. Sebenarnya isu ini semakin di blow up adalah untuk meretakkan keharmonisan Pak Prabowo. Jadi kita mesti tahu juga ya, ini adalah pemerintahan keberlanjutan. Itu jelas Pak Prabowo juga sudah mengatakan itu, ya kan? Jangan memisahkan saya dengan Pak Jokowi, kan begitu. Selalu berkali mengatakan itu dengan dia. Dan kita mesti ingat juga, Pak Prabowo dengan Mas Wapres itu seperti bapak dan anak. Saya pernah Jumat kemarin saya bertemu dengan Wapres. Dia bilang, saya tidak suka ada spotlight untuk diri saya. Spotlight itu hanya untuk Presiden Republik Indonesia. Saya hanya